Membunuh, mendominasi. Feng Ming Jiutian, Raja Phoenix Air kami telah menerobos, dan klan Phoenix kami, Tian Yuan Haohua kedua lahir. Dari klan Phoenix, sebuah suara yang sangat bersemangat datang. Semua pembangkit tenaga dari klan Phoenix menunjukkan ekspresi bersemangat. Hari ini, Raja ini menerobos ke alam penciptaan Tian Yuan, dan bersama dengan Kaisar kita, kita akan melindungi keluarga Phoenix kita. Siapapun yang berani tidak mematuhi keluarga Phoenix kita akan dihukum, akan menjadi semakin kuat. Air Raja Phoenix ditangguhkan di langit, dan ekspresinya sangat bersemangat. Terobosan, dia telah menembus ke ranah penciptaan Tian Yuan. Mulai sekarang, itu juga akan berdiri di antara langit dan bumi. Menjadi klan Phoenix, eksistensi teratas dari Jiu Yuan Universe. Pada saat ini, dia sangat bangga. Hatiku penuh dengan semangat juang. Merasakan energi di tubuhku, aku merasa tak terkalahkan. Jika Anda tidak mencapai Tian Yuan, Anda semua adalah manusia. Haha, bagus. Melihat pemandangan ini, Kaisar Phoenix berteriak keras dengan ekspresi kegirangan di wajahnya. Selamat, Tuan Raja Phoenix Air, telah maju ke alam asal surgawi. Selamat, Tuan Raja Air Phoenix, karena maju ke alam asal surgawi. Semua murid kuat dari klan Phoenix berteriak keras, berlutut langsung di tanah. Menghadapi keberuntungan Tian Yuan yang kuat, Anda harus sujud. Semua murid yang kuat dari ras lain juga membungkuk dengan hormat. Namun, di antara ras puncak, semua murid kuat Istana Naga berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tanpa ucapan selamat atau berlutut. Water Phoenix King melirik ke bawah, mengangkat kepalanya sedikit, dan tersenyum. Ini adalah kebaikan dari penciptaan Tian Yuan yang kuat. Semua murid kuat dari Jiu Yuan Universe harus sujud padanya. Kenapa? Para murid Istana Naga tidak tahu etiket. Namun, ketika dia melihat Istana Naga, dia berkata dengan dingin. Tidak menghormati mereka yang kuat di Tian Yuan, mereka harus dipenggal. Kaisar Phoenix melihat pemandangan ini, menoleh ke Wang Xian sambil tersenyum, dan berkata. Lin Niu baru saja mengatakan ini, dan sekarang dia akan kembali. Selain itu, Raja Phoenix Air akan membawa keberuntungan bagi Tian Yuan, jadi dia tidak sopan. Tetapi para murid Istana Naga harus tahu bagaimana cara menghormati. Itu benar, jika kamu tidak menghormati penciptaan Tian Yuan yang kuat, kamu harus dieksekusi. Wang Xian menatap Raja Phoenix dan mengangguk dengan senyum tipis. Saat suaranya jatuh, sosok Wang Xian menghilang dalam sekejap. Raja Iblis Bayangan Jatuh yang duduk di tengah sedikit terkejut, alisnya berkedut, matanya penuh keterkejutan, dan dia segera mendongak. Sentuh. Suara formasi yang rusak terdengar, membuat semua orang sedikit terpana. Dari mana suara itu berasal? Ini, apa yang terjadi? Posisi sekitarnya, semua murid yang kuat tidak bereaksi. Mereka tidak bisa melihat gerakan Wang Xian sama sekali. Terlalu cepat. Ketika suara itu didengar oleh kelompok peramal Tian Yuan, mereka menyadarinya dan segera menoleh. Saat berikutnya, mata mereka membelalak, penuh ketidakpercayaan dan kengerian. Ketika mereka melihat ke arah Raja Air Phoenix di atas. Suara lain terdengar. Segera setelah itu, adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Di langit di atas, Water Phoenix King masih memiliki senyum di wajahnya. Tapi saat ini, kepala dan tubuhnya telah terpisah. Wang Xian, memegang kepala Raja Phoenix Air di tangannya, diam-diam melayang di udara. Cepat, terlalu cepat, semuanya hanya dalam sekejap mata. Sebelum semua murid yang kuat dapat bereaksi, kepala Raja Phoenix Air telah dipotong. Jika Anda tidak menghormati kekayaan Tian Yuan yang kuat, Anda harus dipenggal. Jika Anda tidak menghormati saya, Anda harus dipenggal. Saya akan menunggu Anda menerobos sebelum memenggal kepala Anda. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Wang Xian menatap ke arah kepala Raja Air Phoenix. Ucapnya enteng. Suara ditransmisikan ke semua telinga. Kalimat ini, seperti bom, bergema di benak semua orang. Tidak, 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 tidak. Vitalitas Raja Phoenix Air belum sepenuhnya hilang saat ini. Dia merasakan situasinya, dan ketika dia melihat Raja Naga di depannya, jiwanya bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, saya baru saja menerobos ke alam penciptaan Tian Yuan yang kuat. Saya tidak ingin mati. Aku tidak bisa mati sendiri. Sekali mati, dia benar-benar mati. Berhenti. Pada saat ini, Kaisar Phoenix juga bereaksi, matanya langsung merah darah dan dia berteriak keras. Semua aura milik orang kuat penciptaan Tian Yuan meletus dalam sekejap. Boom, boom, boom. Namun, saat kekuatannya pecah, Lin Niu dan Tianqi yang duduk di samping segera berdiri.
Di belakang Tianqi, hantu pohon kuno yang sangat tajam perlahan muncul. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menyelimuti seluruh dunia. Kamu berani menjadi begitu sombong setelah kamu menerobos alam penciptaan Tianyuan. Aku akan membunuhmu, seperti menghancurkan semut. Wang Xian melirik Raja Phoenix, dan matanya tertuju pada Raja Air Phoenix. Gelombang energi mengalir langsung ke kepala dan tubuhnya. Penghancuran. Ah, tidak. Tangisan yang menyedihkan terdengar. Tapi suaranya hanya bertahan sesaat. Vitalitas menghilang dengan hebat. Kaisar Phoenix berdiri di sana, tubuhnya gemetar hebat, seluruh tubuhnya gemetar. Merasakan bahwa vitalitas Raja Air Phoenix menghilang. Dia merasa kaget ketika dia merasakan energi menakutkan menguncinya dari samping. Lord Falling Shadow Demon Emperor, semuanya. Kaisar Phoenix segera melihat ke arah Falling Shadow Demon Emperor dan makhluk surgawi lainnya, dan berkata, Raja Naga, malapetaka akan segera datang, sebagai peramal yang kuat dari alam semesta Jiuyuan, mereka seharusnya tidak saling membunuh. Leluhur Xuanwu sedikit mengernyit, dan mau tidak mau berkata. Dia berdiri, memancarkan rasa otoritas. Bunuh diri dan pembantaian dilarang, ini adalah aturan di antara peramal kuat di alam semesta Jiuyuan. Jika hal seperti ini terjadi, semuanya akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Patriark Xuanwu berdiri, dan peramal Tianyuan lainnya juga berdiri perlahan. Namun, Falling Shadow Demon Emperor duduk di sana tanpa bergerak, menatap Wang Xian dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Raja Naga, yang juga merupakan kekayaan Tianyuan yang kuat, tidak dapat membunuh satu sama lain. Jika kamu membunuhnya, alam semesta Jiuyuan kita akan kehilangan kekayaan Tianyuan. Kata Raja Iblis bayangan jatuh. Tidak apa-apa, itu tidak lebih dari seseorang yang baru saja melangkah ke alam keberuntungan Tianyuan. Biarkan Ratu Air Terapung menebus kuota ini. Ratu Air Terapung akan dapat menerobos dalam beberapa hari. Wang Xian melihat sekelompok ahli peramal Tianyuan berdiri, dan melihat bayangan yang jatuh. Kaisar Iblis, tersenyum tipis, anginnya tenang. Selain itu, kuota untuk atribut air dikosongkan oleh klan Shenlong saya, dan klan Phoenix tidak memenuhi syarat untuk menempatinya. Wang Xian akhirnya berkata dengan enteng. Kalimat yang sangat mendominasi, sangat mendominasi. Membunuh, mendominasi. Kalimat terakhir Wang Xian sangat mendominasi. Bahkan sedikit tidak masuk akal. Untuk kuota yang dikosongkan oleh klan Shenlong, Istana Naga dapat memutuskan milik siapa kuota ini. Ini jelas sebuah lelucon. Namun, selama kekuatannya cukup kuat, ini bukan lelucon. Anda tidak dapat menerobos tanpa izin saya. Jika Anda menerobos, saya akan membunuh Anda di tempat. Ini adalah kekuatan. Kata-kata Wang Xian sampai ke telinga semua orang. Apa yang baru saja terjadi dalam sekejap. Semua murid yang kuat tidak bereaksi. Sekarang mereka bereaksi, mereka semua tercengang. Semuanya menatap dengan mata terbelalak, bahkan tidak berani bernapas. Namun, di lapangan, dari kerajaan abadi, suara napas cepat terus berdatangan. Pusat kekuatan teratas kerajaan abadi menatap dengan mata terbelalak dan terengah-engah saat mereka menyaksikan adegan ledakan di depan mereka. Raja Phoenix Air dibunuh oleh kota Raja Naga. Setelah menerobos ke ranah keberuntungan Tianyuan, ia langsung ditekan dan dibunuh. Bunuh sepenuhnya. Kuota untuk atribut air kembali kosong. Selain itu, Raja Naga juga berkata, biarkan Ratu Air Terapung menerobos. Ini juga berarti kuota ini milik kerajaan abadi mereka. Negeri dongeng mereka akan melahirkan manusia kuat di langit dan bumi. Ini membuat mereka gemetar karena kegembiraan, dan napas mereka menjadi sangat sesak. Selain itu, ada juga Raja Naga yang baru saja menembak dan membunuh keberuntungan Tianyuan yang kuat, yang mengejutkan semua orang. Merasa luar biasa, bagaimana Raja Naga melakukannya. Pakar keberuntungan Tianyuan yang baru saja menyendiri langsung dipenggal oleh Raja Naga. Raja Naga, ini terlalu kuat. Raja Naga dari Istana Naga, aku, Feng Qinglou, tidak akan pernah mati bersamamu. Kaisar Phoenix berteriak keras, tubuhnya gemetar ketika mendengar kalimat ini. Raja Naga, kamu sedikit mendominasi, terlalu banyak. Sein Hetian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu saat ini. Hehe, Wang Xian tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata orang bijak Hetian, Istana Nagaku bermusuhan dengan klan Phoenix, Raja Phoenix Air ini pantas mati. Aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatanmu, Raja Naga, telah meningkat sangat cepat, hanya dalam waktu singkat, Anda akan segera melampaui saya, sungguh menakjubkan. Falling Shadow Demon Emperor memandang Lin Niu dan Tianqi, matanya tertuju pada Wang Xian, dan sedikit menghela nafas. Saat Wang Xian baru saja bergerak,
dia juga sangat terkejut. Dia menangkap energi luar angkasa, yang dimiliki oleh kekuatan ruang dari nasib baik Tianyuan yang kuat. Selain itu, kekuatan yang baru saja diledakkan Wang Xian membunuh pembangkit tenaga peramal Tianyuan dalam hitungan detik, menurutnya, itu sudah dekat dengan kekuatan tingkat Dao. Bahkan, telah mencapai ranah Dao Agung. Selain itu, salah satu bawahan Raja Naga, anak angkat, awalnya adalah orang kuat langit dan bumi di alam semesta lain, tetapi ia mampu melepaskan semua kekuatannya di alam semesta Jiuyuan. Dia menduga bahwa ini harus menjadi kekuatan harta karun agung penciptaan Tianyuan. Salah satu bawahannya, bersama dengan putra angkatnya yang memiliki harta tertinggi Tianyuan, Kaisar Iblis Bayangan Jatuh merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari pertemuan dengan Raja Naga dan kelompoknya. Kekuatan ini terlalu kuat. Liao Zhan Senior, Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, masih ada jarak antara kau dan aku. Wang Xian menatap Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, dan berkata dengan sopan. Di Jiuyuan Universe, hanya Falling Shadow Demon Emperor yang lebih kuat darinya. Dia perlu takut. Peramal Tianyuan lainnya telah diambil alih oleh Wang Xian. Yang perlu dia pedulikan hanyalah sikap Falling Shadow Demon Emperor. Selain itu, menjadi lebih kuat adalah hal yang baik untuk Jiuyuan Universe. Makhluk surgawi lain dari alam semesta Jiuyuan tidak akan menyinggung diri mereka sendiri demi keluarga Phoenix. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Phoenix mendengar kata-kata Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, matanya membelalak, dan dia menggeram dengan suara rendah tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang Raja Naga dari Istana Naga sebenarnya dekat dengan kekuatan Raja Iblis Bayangan Jatuh. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama dia berlatih? Namun, ketika dia berpikir bahwa Raja Phoenix Air baru saja terbunuh, ekspresinya mulai berubah dengan keras lagi. Di bawah Raja Phoenix Air, ada formasi pertahanan paling kuat dari keluarga Phoenix mereka. Butuh beberapa detik untuk menembus level kontrol. Tapi barusan, bahkan Raja Naga tidak bisa menahan formasi pertahanan besar ini untuk sesaat. Kekuatan ini menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh peramal Tianyuan yang kuat di tingkat kontrol. Di posisi sekitarnya, Ratu Elf Hetian Sein, 12 penyihir leluhur, Patriark Xuanwu, Kaisar Malaikat, dan semua makhluk surgawi menarik napas dalam-dalam. Mereka menatap Wang Xian dengan kaget. Raja Naga saat ini telah melampaui mereka. Sudah dekat dengan tingkat jalan. Ini, mereka juga memikirkan bawahan Raja Naga dan Yizi yang berdiri di samping dan meletus dengan kekuatan besar. Bawahan Raja Naga adalah milik orang-orang kuat Istana Naga. Anak angkat Raja Naga bukanlah anak angkat biasa, dengan hubungan seperti itu, dia sudah bisa dikatakan sebagai anak kandung Raja Naga. Sampai batas tertentu, putra angkat Raja Naga juga merupakan orang kuat di Istana Naga. Ditambah dengan mereka berdua, kekuatan Istana Naga tak terbendung. Bahkan jika klan iblis bertemu Istana Naga, mereka tidak bisa mendapatkannya sekarang. Raja Phoenix Air kami terbunuh, dan dia dibunuh oleh Raja Naga. Kata klan Phoenix. Semua orang kuat mereka bereaksi. Mereka melihat semua ini dengan tidak percaya. Semuanya berubah begitu cepat. Mereka masih merayakan dengan penuh semangat barusan. Detik berikutnya, Raja Phoenix Air mereka dibunuh oleh kota Raja Naga. Bunuh dengan kuat. Sejenak, Raja Naga dari Istana Naga begitu kuat sehingga menakutkan. Dan dari percakapan semua peramal Tianyuan, Raja Naga ini sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh terkuat pun sedikit takut. Boom! Tepat ketika semua murid yang kuat terkejut. Tepat ketika klan Phoenix panik. Negeri dongeng di sana. Kekuatan mengerikan melonjak dari Floating Water Queen. Segera setelah itu, dia terbang langsung ke langit, diaduk dengan jejak energi yang menakutkan. Ratu Air Terapung tidak segera menerobos, dia menatap Wang Xian. Raja Naga, aku baru menyadari sesuatu, dan sekarang aku bisa menerobos kapan saja. Kata Ratu Air Terapung, aku akan melindungimu, menerobos. Wang Xian menatap Ratu Air Terapung dan mengangguk ke arahnya. Terima kasih, Raja Naga. Wajah Ratu Air Terapung penuh rasa terima kasih. Meskipun Raja Naga berinvestasi padanya dan membuat kesepakatan dengannya, semua ini juga merupakan kesepakatan. Namun, jika bukan karena Raja Naga, dia bahkan tidak akan mencoba menerobos. Dia telah mengalami pasang surut. Saat ini, dia juga sangat berterima kasih kepada Raja Naga. Ratu Air Terapung langsung berlutut di tanah, dan membungkuk dengan berat pada Wang Xian. Sopan santun dari urutan tertinggi. Baru saja, Raja Phoenix Air bahkan tidak tunduk pada Raja Naga. Dan sekarang,
Ratu Air Terapung yang hendak menerobos langsung melakukan upacara berlutut tertinggi. Terima kasih, Raja Naga. Di Kerajaan Peri, kakak dari Ratu Air Terapung, pakar top di Kerajaan Peri. Pada saat ini, saya sangat bersemangat hingga saya bahkan menitikkan air mata. Mereka berlutut langsung di tanah, mengikuti Ratu Air Terapung untuk sujud. Ada desa lain yang pohon willownya gelap dan bunganya cerah. Raja Naga, apakah Anda ingin membunuh keluarga Phoenix? My Lady Ratu Air Terapung dari Kerajaan Abadi akan menerobos. Semua murid yang kuat di Kerajaan Abadi tertegun. Murid-murid Kerajaan Abadi tidak tahu apa yang akan ditembus oleh Ratu Air Terapung mereka. Sekarang, pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Berlutut dan berterima kasih kepada Raja Naga. Seorang lelaki kuat berteriak dengan suara rendah, berlutut langsung di tanah, melakukan penghormatan berlutut tertinggi. Terima kasih kepada Raja Naga. Terima kasih kepada Raja Naga. Semua murid Kerajaan Abadi berlutut di tanah, sedikit linglung, tetapi juga sedikit bersemangat dan berteriak keras. Di negeri dongeng mereka, akan ada ahli keberuntungan Tianyuan tambahan. Negara peri mereka benar-benar berdiri di puncak. Ini, para murid yang kuat dari semua ras linglung melihat pemandangan ini. Ini adalah Gunung Phoenix. Itu adalah Raja Phoenix Air yang menerobos. Mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam upacara promosi Water Phoenix King. Tanpa diduga, Raja Phoenix Air langsung dibunuh oleh Kota Longwang. Ratu Air Terapung terus menerobos ke alam penciptaan Tianyuan. Kekuatan Raja Naga terlalu mengerikan. Bahkan untuk membunuh Raja Air Phoenix, biarkan Ratu Air Terapung membuat terobosan, dan biarkan Ratu Air Terapung menempati tempat ciptaan surgawi ini. Ini terlalu kuat dan menakutkan. His. Raja Naga sekarang kekuatan mereka terlalu menakutkan. Di tribun Anda, yang satu adalah tunggangan Raja Naga, penguasa keberuntungan Tianyuan, dan yang lainnya adalah putra angkat Raja Naga, penguasa keberuntungan Tianyuan dari alam semesta lain. Kekuatan ini terlalu kuat. Dikatakan bahwa Lord Falling Shadow Demon Emperor adalah keberadaan tertua dan terkuat di alam semesta Jiuyuan kita, tapi sekarang, Lord Falling Shadow Demon Emperor tampaknya sedikit takut pada Raja Naga. Semua murid yang kuat di sekitar tidak bisa membantu berdiskusi dengan suara rendah. Semua kejadian hari ini terlalu mengejutkan mereka. Raja Naga yang sombong juga membuat mereka sangat kagum. Ledakan. Ratu Air Terapung bangkit dan menerobos segera setelah berlutut. Momentum yang menakutkan mulai menyeduh lagi. Baru saja, Raja Phoenix Air baru saja menerobos, tetapi terbunuh dalam sekejap, dan Ratu Air yang mengambang terus menerobos. Hanya dalam beberapa jam, dua peramal yang kuat menerobos. Dan salah satunya telah dibunuh secara langsung. Ratu Air Terapung dari Kerajaan Abadi sedang menerobos. Setelah dia menerobos, kuota atribut air akan menjadi miliknya. Dari klan Phoenix, semua Phoenix melihat bahwa yang kuat dari Kerajaan Abadi benar-benar menerobos di Phoenix mereka gunung. Menerobos setelah Raja Phoenix Air mereka ditekan dan dibunuh, mereka merasa sangat terhina di hati mereka. Membunuh dan membunuh orang. Berhenti. Kaisar Phoenix melihat bahwa Ratu Air Terapung menerobos di sini, kulitnya berubah drastis, dan dia meraung dengan mata merah darah. Dia ingin bergerak, tetapi pada saat ini, mata Wang Xianlin Niu dan Tianqi tertuju padanya. Ancaman kematian muncul di benaknya. Dia yakin jika Raja Naga dan yang lainnya ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan atau bahkan melarikan diri. Ho! Dia mulai bernapas dengan cepat, dan segera menatap Raja Iblis Bayangan Jatuh dan yang lainnya di sampingnya. Semuanya, Kota Longgong Longwang membunuh seorang ahli peramal Tianyuan dari keluarga Phoenixku dan secara terang-terangan melanggar aturan. Apakah itu cara yang harus dilakukan? Kaisar Phoenix bertanya dengan suara rendah karena malu. Ketika bencana kuantitas mendekat, setelah bencana kuantitas meletus, menurut aturan alam semesta Jiuyuan, penciptaan Tianyuan yang kuat melarang pertempuran internal. Sekarang, Wang Xian sudah melanggar aturan terlebih dahulu. Falling Shadow Demon King mendengar kata-katanya dan menatap Wang Xian. Matanya sedikit berkedip, tetapi dia tidak berbicara. Feng Qinglou, bagaimana Su Yun mati, dan apa yang terjadi saat itu? Juga, itu hanya seorang jenderal yang akan membuat keberuntungan untuk Tianyuan. Anda tidak bisa tidak menghormati mereka yang kuat dalam keberuntungan, Ratu Peri tiba-tiba. Melihat Kaisar Phoenix, dia bertanya. Klan Elf dulu memiliki hubungan baik dengan klan Shenlong. Sekarang hubungan antara Istana Naga dan para Elf relatif baik. Pada saat ini, Ratu Peri berbicara, tidak diragukan lagi dalam suatu posisi. Bias. Di alam semesta Jiuyuan, saat ini,
hubungan dengan Istana Naga relatif baik, dan merupakan keluarga elf dan penyihir. Keluarga penyihir bersahabat dengan Istana Naga, dan itu terkait dengan tanah yang diberkati yang diubah menjadi dewa elemen, dan kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama. Kekuatan klan Kerangka tidak buruk dibandingkan dengan Istana Naga. Aku tidak tahu tentang klan Shenlong. Kaisar Phoenix menjawab dengan ekspresi yang sangat jelek ketika dia mendengar pembukaan tiba-tiba Ratu Elf. Saat ini, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Bencana akan datang, alam semesta Jiuyuan kita, mari kita utamakan perdamaian, dan situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Orang bijak Hetian adalah orang baik, dia membuka mulutnya dan melirik mereka, dan berkata, Sage Hetian, mungkinkah pembangkit tenaga peramal Tianyuan dari keluarga Phoenix saya akan mati ketika dia meninggal? Kaisar Phoenix memandangnya dan berkata, Raja Naga, beri aku penjelasan, beri penjelasan pada klan Phoenix. Sein Hetian memandang Wang Xian dan berkata, Wang Xian melirik Hetian Sage, dan tahu caranya melakukan sesuatu dengan sangat baik. Ketika dia belum mencapai ranah dominasi, dia telah mendengar berbagai legenda tentang orang bijak Hetian. Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang itu. Orang suci yang baik. Hehe, mari kita bicarakan setelah Ratu Air Terapung menerobos. Wang Xian tersenyum dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Ratu Air Terapung. Hetian Sengren menunjukkan pemikiran mendalam di wajahnya, lalu mengangguk dan menonton dengan tenang. Peramal Tianyuan lainnya tidak berbicara. Sekarang, mereka dapat melihat situasinya dengan sangat jelas. Kekuatan Raja Naga dari Istana Naga telah melampaui imajinasi dan harapan mereka. Selain itu, tunggangan Raja Naga dan anak angkatnya juga sangat sakti. Terutama anak angkatnya. Yang paling penting adalah mereka semua mampu mengeluarkan seluruh kekuatan mereka di alam semesta Jiuyuan tanpa ditekan oleh kekuatan alam semesta. Poin ini sangat menakutkan. Istana Naga Raja Naga terlalu kuat di sini. Bahkan jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Phoenix sebelumnya, mereka tidak keluar untuk mengatakan apapun saat ini. Di posisi sekitarnya, semua murid yang kuat juga terdiam, menatap kosong pada terobosan Ratu Air Terapung di negeri dongeng di atas. Momentum terobosan yang kuat muncul kembali. Ratu Air Terapung mulai berubah. Tapi saat ini, semua murid kuat dari klan Phoenix merasa sangat tidak nyaman melihat pemandangan ini. Mereka bahkan memiliki firasat buruk di hati mereka. Ratu Air Terapung dari Kerajaan Abadi menerobos, dan dia pasti akan berdiri di sisi Raja Naga. Saat itu, mereka akan memiliki satu musuh lagi. Bum bum bum. Kekuatan promosi bertahan selama puluhan menit. Ratu Air Terapung benar-benar terlepas. Dia ditangguhkan di udara, memancarkan kekuatan yang kuat dari tubuhnya. Di posisi di bawah, semua murid kuat Kerajaan Abadi gemetar karena kegembiraan. Air Terapung, terobosannya berhasil. Seorang saudara Ratu Air Terapung berkata dengan bersemangat. Fiuh. Ratu Air Terapung di langit juga memiliki kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Dia perlahan melihat ke arah Wang Xian. Raja Naga, apakah kamu ingin mengambil tindakan untuk menghancurkan keluarga Phoenix? Menghancurkan Phoenix, naga perkasa. Raja Naga, apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Phoenix? Ratu Air Terapung menerobos. Dia melayang di langit, menatap Wang Xian, dan berbicara. Ini juga pernyataan. Kali ini dia mampu menerobos, sepenuhnya mengandalkan Raja Naga dari Istana Naga. Kebaikan ini lebih besar dari langit. Di masa depan, apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda inginkan akan menjadi arah Anda. Sebelumnya, Ratu Air Terapung diinvestasikan oleh Raja Naga untuk berdiri di sisi Istana Naga dan bertarung melawan klan Phoenix. Sekarang, dia akan bertindak tanpa Raja Naga berbicara. Ini adalah pembayaran kembali. Semua murid Kerajaan Abadi berjuang untuk Raja Naga. Ratu Air Terapung berbicara, dan pada posisi di bawah, segera, semua orang kuat dari Kerajaan Abadi menundukkan tangan mereka dan menanggapi dengan keras ke Wang Xian. Semua murid Kerajaan Abadi berjuang untuk Raja Naga. Pada saat ini, aura pembunuh Ling Lai meletus dari mereka. Pada saat ini, wajah semua murid kuat di sekitarnya berubah drastis. Tidak ada yang mengira bahwa setelah Ratu Air Terapung menerobos, dia akan berjuang untuk Raja Naga. Mereka akan menjadi musuh klan Phoenix. Tidak ada yang mengira bahwa seluruh kerajaan peri akan memulai perang melawan klan Phoenix. Ketika semua peramal Tianyuan mendengar apa yang dikatakan Ratu Air Terapung, mereka juga langsung mengerutkan kening. Kulit Kaisar Phoenix berubah lebih dramatis, mengungkapkan sedikit kepanikan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Phoenix meraung keras. Ho ho ho, ho ho ho.
Suara Kaisar Phoenix jatuh. Mahkota Wangxian dan meriam naga hitam putih di tubuhnya meraung bersamaan. Satu kiri dan satu kanan, langsung berubah menjadi dua naga. Naga lima elemen, naga yin yang. Kedua naga dewa tidak lebih lemah dari peramal Tianyuan tingkat pertama. Ho ho. Detik berikutnya, naga ilahi lain terbang keluar dari tubuh Wangxian. Ini adalah naga ilusi khusus. Namun, kekuatan yang dipancarkannya menyebabkan ruang di sekitar Wangxian pecah. Energi khusus melonjak ke arah sekitarnya. Kekuatan ruang. Saat tubuh Void Dragon terbang keluar, 12 penyihir leluhur memfokuskan mata mereka dan berteriak dengan suara rendah. Ho ho. Lin Yu meraung, dan langsung datang ke sisi Wangxian, memperlihatkan tubuh aslinya. Tianqi memegang cabang pohon kuno keberuntungan Tianyuan di tubuhnya, yang terletak di sisi lain. Kekuatan mereka ditampilkan sepenuhnya. Istana naga saya diwarisi dari keluarga Shenlong. Hari ini, saya akan memahami keluhan nenek moyang kita. Saya harap semuanya, jangan hentikan saya. Wangxian berdiri di sana dengan tenang dan mulai berbicara. Ini, di samping, beberapa peramal Tianyuan lainnya melihat bahwa Wangxian benar-benar akan menyerang keluarga Phoenix. Melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Wangxian, dia menarik napas dalam-dalam. Bagaimana Raja Naga ini bisa begitu kuat? Beberapa naga suci di sekitar Wangxian tidak dihitung. Tubuhnya masih mengandung energi agung yang dapat dengan mudah membunuhku. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia baru saja menerobos? Adegan, Kaisar Malaikat gemetar dan berbicara. Ada jejak keringat dingin di dahinya. Sialan ini, kekuatan macam apa Nima ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Naga untuk menerobos? Di masa lalu, Istana Naga berada di bawah paksaan klan Malaikat dan Phoenix mereka, dan bahkan para murid Istana Naga tidak berani muncul di Jiuyuan Universe. Belakangan, karena terobosan kekuatan Raja Naga, dia memiliki tunggangan tingkat keberuntungan Tianyuan. Saat itu, dia menimbang lagi dan lagi, bukan untuk menjadi musuh Istana Naga. Keluhan sebelumnya teratasi. Sekarang tampaknya keputusan ini hanyalah keputusan paling tepat yang pernah dia buat dalam hidupnya. Istana Naga saat ini, belum lagi membunuh Kaisar Phoenix, bahkan termasuk klan malaikatnya, tidak cukup untuk membunuh Istana Naga. Dia 100% yakin bahwa Raja Naga dan yang lainnya akan menghindari tepi ketika mereka bertemu dengan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Menghindari. Kekuatan ini telah mencapai tingkat Dao, dan tingkat Dao biasa harus ditekan oleh Raja Naga dan yang lainnya. Mengerikan. Saya tidak tahu. Peramal Tianyuan lainnya juga menggelengkan kepala dengan sungguh-sungguh. Sein Hetian mengerutkan bibirnya, tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Menghentikan Raja Naga, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri, bagaimana cara menghentikannya? Dan bahkan jika Raja Iblis Bayangan Jatuh angkat bicara dan berhenti bersamanya, bukankah ini Raja Naga yang jahat? Dengan kekuatan Dragon Palace saat ini, jika Dragon Palace dan Nine Source Universe berselisih, itu akan menjadi kerugian besar bagi Nine Source Universe. Alasan utamanya adalah kekuatan Istana Naga terlalu kuat. Jika tidak ada Falling Shadow Demon Emperor, saya khawatir itu akan membutuhkan semua peramal Tianyuan mereka untuk melawannya. Dia melihat Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Jika Falling Shadow Demon Emperor tidak berbicara, dia tidak memenuhi syarat. Ada sesuatu yang aneh tentang penghancuran klan Shenlong. Saya tidak tahu peran apa yang dimainkan klan Phoenix. Jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Feng Qinglou, kami tidak akan membantu Anda. Klan Phoenix benar-benar melakukan sesuatu. Keluarga malaikatku juga akan berdiri di sisimu. Tanda tanya. Wajah Kaisar Malaikat terus berubah. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menyenangkan Raja Naga. Lagi pula, Istana Naga dan klan Malaikat pernah memiliki keluhan. Meski akhirnya bisa diselesaikan, cara penanganannya saat itu hanyalah menahan kebencian, dan tidak ada pihak yang akan mengejarnya. Namun, bagaimana jika Istana Naga mengejar keluarga bidadari mereka di masa depan? Brengsek, dengan kekuatan Istana Naga dan kekuatan Raja Naga, aku khawatir aku bahkan tidak tahu siapa yang membunuhku ketika aku dibunuh. Raja Naga sudah memiliki kekuatan untuk langsung membunuhnya. Sekarang, sangat tidak mungkin bagi Raja Naga untuk memiliki pendapat tentang klan malaikat. Kalau tidak, diam-diam balas dendam, siapa tahu. Siapa yang bisa menghentikannya? Adapun kesepakatan antara Jiuyuan Universe dan pembangkit tenaga listrik mereka. Apa gunanya? Tidak tahu bagaimana mati. Apa hubungannya dengan Istana Naga? Kaisar Malaikat, kamu. Kulit Kaisar Phoenix berubah drastis ketika dia melihat bahwa Kaisar Malaikat telah mengucapkan kata-kata seperti itu,
dan dia meraung kaget dan marah. Ho ho ho, ho ho ho. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya dari posisi di bawah. Naga ilahi, spesies naga puncak dari Istana Naga, langsung bangkit. Mereka mengayunkan tubuh besar mereka dan datang ke belakang Wang Xian, menghadapi semua murid kuat dari klan Phoenix. Selanjutnya, selama Wang Xian memberi perintah, pertempuran besar akan segera dimulai. Ya Tuhan, apakah ini akan bertarung? Ini bukan pertarungan, ini akan menghancurkan klan Phoenix. Istana Naga dan Raja Naga terlalu kuat, kekuatan mereka terlalu kuat. Alam semesta Jiu Yuan dapat Anda bandingkan. Iblis tidak dapat melakukannya, bukan? Raja Naga dan Raja Naga akan melakukannya selanjutnya. Raja Malaikat ada di sisi Raja Naga. Posisi sekitarnya, semua ras para murid yang kuat menyaksikan adegan ini. Menyaksikan murid-murid yang kuat dari Istana Naga bergerak keluar. Melihat kekuatan Raja Naga dari Istana Naga dan niat membunuh yang samar. Masing-masing dari mereka penuh kejutan. Apakah ini benar-benar akan membunuh klan Phoenix? Untuk menghancurkan Phoenix, keagungan naga. Tidak baik. Ups, Istana Naga dan yang lainnya terlalu kuat, dia ingin menghancurkan keluarga Phoenix kita. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Maukah kamu membantu kami? Di Phoenix Mountain, semua murid kuat dari klan Phoenix menjadi pucat ketika mereka melihat pemandangan ini. Ada ekspresi ketakutan yang mendalam di wajah mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka melihat ke Kaisar Phoenix mereka. Lihatlah sekelompok peramal Tianyuan yang kuat. Kaisar Phoenix, jika kamu tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan tentang klan Shenlong, maka matilah. Wang Xian menatap Kaisar Phoenix dan berkata dengan wajah dingin. Ketika Kaisar Phoenix mendengar kata-katanya, dia segera menjadi waspada. Tubuhnya perlahan berubah menjadi bentuk Phoenix, dan sayap Phoenix meledak di sekujur tubuhnya. Dia tidak menjawab kata-kata Wang Xian. Karena kematian klan Shenlong adalah ketidakjujurannya, yang banyak berhubungan dengan rencananya. Begitu dia berbohong, semua peramal Tianyuan di sekitarnya akan dapat membedakannya. Bas! Hanya dalam sedetik, Wang Xian mulai bergerak. Penggilingan besar 5 elemen, panci naga Tai Chi, dan tubuh naga Void semuanya bergerak pada waktu yang bersamaan. Dalam sekejap, Wang Xian meledak dengan energi yang menakutkan. Saat energi ini meletus, mata Falling Shadow Demon Emperor tertuju, dan gelombang energi langsung menyelimuti klan iblis dan semua murid kuat dari klan tengkorak di sebelah klan iblis. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Sein Hetian merasakan gelombang energi ini, dan kulitnya berubah drastis. Dia dengan cepat menyelimuti murid-murid dari garis keturunan suci dan murid-murid kuat dari klan Shenhu dengan energi. Ratu Elf dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, dan energi menyelimuti murid-murid mereka. Raja Naga, aku akan bertarung denganmu. Kaisar Phoenix meraung marah ketika dia melihat Wang Xian bergerak ke arahnya, mengetahui bahwa hari ini tidak bisa lewat begitu saja. Namun, dia tidak menyerang Wang Xian, melainkan berbalik dan langsung kabur. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Wang Xian. Namun, dari sudut pandang Wang Xian, kecepatannya terlalu lambat. Kekuatannya bahkan tidak di bawah level kontrol. Kesenjangan di antara mereka sebesar 7 pembangkit tenaga penciptaan surgawi terlemah. Sangat berbeda. Kicau, kicau, kicau. Kaisar Phoenix meraung, dan api nirvana bermekaran di sekujur tubuhnya. Jarak antara Wang Xian dan Kaisar Phoenix sangat dekat, tubuh Void Dragon mendatanginya hampir seketika, dan pedang luar angkasa yang mengerikan itu langsung menebas ke arah Kaisar Phoenix. Tubuh Wang Xian juga langsung datang ke Kaisar Phoenix. Cakar naga 9 warna membelah ruang di depannya, melenyapkan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk ruang. Penuh dengan energi mati, ia mendarat di tubuh Kaisar Phoenix. Kicau, kicau, kicau. Kaisar Phoenix merasakan serangan itu, dan tubuhnya bergetar hebat. Namun, dia tidak bisa menolak sama sekali. Energi menyelimutinya, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Sinar api nirvana terbang langsung. Di tengah api nirvana, ada Phoenix api. Ledakan. Api nirvana mengabaikan serangan Wang Xian, terbang langsung, menjadi lebih besar melawan angin, dan langsung berubah menjadi tubuh Kaisar Phoenix. Tubuhnya mulai tampak tidak nyata, dan dia ingin terbang jauh. Desir, desir, desir. 5 elemen, Yin dan Yang, blokade angin dan guntur. Melihat pemandangan ini, Wang Xian meledak menjadi 9 warna cahaya. 9 sinar cahaya memadat menjadi satu garis, menutupi ruang di sekitarnya. Di bawah ruang ini, semua energi dipadatkan. Seolah-olah bahkan waktu telah dibekukan. Melihat itu,
Kaisar Phoenix yang melarikan diri memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Kesenjangannya terlalu besar, bahkan jika dia mengeluarkan kartu Hall yang kuat, dia tetap tidak bisa menghindarinya. Ho ho, Wang Xian mengeluarkan teriakan naga, dan cakar naga menyerang Kaisar Phoenix lagi. KKK, di bawah Kaisar Phoenix, pohon ara suci tiba-tiba muncul dari tanah dan menghadap cakar naga. Sentuh, cakar naga, yang cukup kuat untuk membunuh Kaisar Phoenix, jatuh di pohon Phoenix suci, dan pohon Phoenix suci tumbang. Tapi Kaisar Phoenix menghindari pukulan fatal ini. Raja Naga, hentikan, bisakah kamu membiarkan keluarga Phoenixku pergi? Kaisar Phoenix melihat kekuatan Wang Xian yang tak tertandingi, melihat posisi di sampingnya, Kaisar Iblis Bayangan jatuh dan yang lainnya tidak menghentikannya sama sekali, dan mereka benar-benar putus asa saat ini, naik. Dia menatap Wang Xian, dan meraung karena malu. Oke, jika kamu mati, aku akan membiarkan klan Phoenixmu pergi. Kamu bisa memikirkannya, ambil nyawamu sendiri untuk menyelamatkan seluruh klan Phoenixmu. Wang Xian menatapnya dan berkata langsung. Bukan tidak mungkin membiarkan murid kuat lainnya dari keluarga Phoenix pergi. Premisnya adalah dia menginginkan kehidupan Kaisar Phoenix. Hidup ini bukanlah hidupnya, tetapi kehidupan aslinya. Jenis dipenggal, hancur total. Sebagai peramal veteran Tianyuan, Kaisar Phoenix memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Bahkan jika Wang Xian mencuri seluruh rumah keluarga Phoenix, jika dia dibunuh sekarang, dia pasti bisa dibangkitkan. Di tempat lain, pasti ada harta kebangkitan yang dia sembunyikan. Dia bahkan mungkin menyembunyikan beberapa harta kebangkitan dalam kekacauan. Sangat sulit untuk benar-benar membunuh nasib baik Tianyuan yang kuat. Raja Naga Istana Naga, apakah ada syarat lain? Ekspresi Kaisar Phoenix sangat berubah ketika dia mendengar syarat ini. Dengan wajah cemberut, dia menatap Wang Xian. Kecuali kamu mati sepenuhnya, jika tidak, semua murid klan Phoenix kamu akan mati, dan tidak akan ada klan Phoenix di Jiuyuan Universe di masa depan. Pilih, kata Wang Xian dengan ringan, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tanda seru. Harapan, Raja Naga, kamu tidak bisa membunuhku. Selama aku masih hidup, selama aku hidup untuk sehari, kamu Istana Naga tidak akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku akan membiarkanmu binasa seperti mantan klan naga. Kaisar Phoenix sedikit gila roar. Biarkan dia mati. Dia tidak ingin mati. Bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh keluarga Phoenix. Dia bahkan tidak bisa mati. Hehe, kamu benar-benar pria yang egois, lalu mati, dan biarkan seluruh klan Phoenixmu dimakamkan bersamamu. Wang Xian menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, dan dia langsung bergerak untuk menyerang Kaisar Phoenix lagi. Hahaha, ini kaisarmu, kekayaan surgawi klan Phoenixmu, demi hidupmu sendiri, biarkan kalian semua mati, lalu kalian semua mati. Di samping, Lin Niu memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, lautan energi merah darah yang menakutkan menyerang semua murid kuat klan Phoenix. Feng Qinglou, mengapa repot-repot, kamu membuat keputusan sendiri saat itu, tetapi seluruh klan Phoenix harus menanggungnya. Raja Iblis Bayangan jatuh menggelengkan kepalanya dan berkata sambil melihat semua ini. Raja Naga, aku tidak akan pernah mati dengan istana nagamu. Muridku sudah mati, dan muridmu akan mati juga di masa depan, hahaha. Kaisar Phoenix tidak menanggapi kata-kata Kaisar Iblis Bayangan jatuh, dia meraung sedikit gila. Baru saja, dia menderita pukulan fatal lainnya dari Wang Xian, tetapi dia langsung bangkit kembali dengan balas dendam khusus. Tetapi pada saat ini, dia juga sepenuhnya mengetahui ajalnya. Pada saat ini, dia penuh dengan kebencian. Mengambil alih Gunung Phoenix. Ini gila, Kaisar Phoenix. Benar-benar gila. Di mata Kaisar Phoenix, nyawanya sendiri lebih penting daripada nyawa murid-muridnya yang kuat di rasnya sendiri. Ini. Raja Naga dari Istana Naga terlalu kuat, kan? Dia bahkan tidak mengungkapkan kekuatan penuhnya, jadi dia bisa langsung membunuh Kaisar Phoenix. Pernahkah kamu melihat bahwa Kaisar Phoenix aku tidak memiliki perlawanan sedikit pun di depanku, jadi apakah ini Raja Naga dari Istana Naga? Di dalam Gunung Phoenix, pancaran energi menyelimuti langit di atas para murid dari spesies puncak. Di luar, Wang Xian memenggal kepala Kaisar Phoenix berkali-kali. Ini mengejutkan semua murid yang kuat. Pada saat yang sama, mereka merasakan sedikit penghinaan terhadap perilaku Kaisar Phoenix. Banyak orang kuat rela mati demi orang yang mereka cintai. Akibatnya, Kaisar Phoenix, untuk kelangsungan hidupnya sendiri, bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh keluarga Phoenix, dia tidak akan ragu melakukannya.
Perilakunya membuat banyak murid yang kuat merasa terhina. Tuan Kaisar Phoenix, Anda ingin membalaskan dendam kami, menghancurkan Istana Naga, dan membunuh murid-murid Istana Naga. Tuan Kaisar Phoenix, Anda tidak bisa mati, kami bisa mati, Anda harus membalaskan dendam kami di masa depan. Dibunuh Raja Naga, bunuh murid-murid Istana Naga. Namun, di klan Phoenix, beberapa orang kuat dari klan Phoenix berteriak keras dengan mata merah. Wajah mereka juga penuh dengan ekspresi gila. Tampaknya mereka rela mati demi kaisar mereka. Gagasan rela mati demi Kaisar Phoenix telah mengakar kuat di benak mereka. Mereka bisa mati, tapi Tuan Kaisar Phoenix mereka tidak bisa mati. Mereka, Kaisar Phoenix, akan membalaskan dendam klan Phoenix mereka di masa depan. Sangat setia, lalu mati. Lin Niu tidak menahan tangan sedikit pun, dan energi menakutkan menyelimuti mereka. Menghadapi serangan Lin Niu, para murid kuat dari klan Phoenix tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Bahkan, energinya menyapu, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Selain itu, Lin Yu adalah keberuntungan Tianyuan yang kuat, dan harta kebangkitan biasa tidak berguna dalam menghadapi pemusnahan tingkat keberuntungan Tianyuan. Hanya harta kebangkitan yang kuat itu yang dapat menghidupkannya kembali setelah dihancurkan oleh keberuntungan Tianyuan yang kuat. Baik, Kaisar Phoenix meraung dengan panik ketika dia melihat muridnya dipenggal. Dia menatap Wang Xian dengan keras kepala, seolah ingin mengukirnya di benaknya. Boom! Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh, dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi langsung menutupinya, membunuhnya dengan energi pemusnah. Kali ini, Kaisar Phoenix tidak bersembunyi. Tubuhnya diam-diam jatuh ke tanah. Dia dibangkitkan di tempat lain. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian menyingkirkan mayat itu. Melihat ke samping, para murid dari klan Phoenix, semua mayat telah disingkirkan saat ini. Ketika mereka meninggal, tidak ada rasa sakit sama sekali. Di bawah serangan Lin Yu, dia langsung kehilangan kesadaran. Keluhan di pihak Raja Naga telah diselesaikan. Jika ada keluhan dengan orang lain, mari kita selesaikan bersama. Setelah semua keluhan diselesaikan, alam semesta Jiuyuan kita akan menjadi satu di masa depan, maju dan mundur bersama, dan sambut bencana berikutnya. Falling Shadow Demon Emperor melihat bahwa semuanya telah berakhir, dan mengatakan sesuatu. Karena Wang Xian telah membuat pengecualian, siapapun yang memiliki dendam dapat terus bertindak. Alam semesta Jiuyuan saat ini sudah cukup kuat. Dibandingkan dengan terakhir kali ketika dia mengukur malapetaka, dia jauh lebih kuat. Alasan utamanya adalah ketika dia mengukur perampokan terakhir kali, dia adalah satu-satunya eksistensi tingkat Dao, dan sekarang ada satu Raja Naga lagi. Ini telah meningkatkan kekuatan seluruh alam semesta Jiuyuan secara signifikan. Tidak masalah bahkan jika satu atau dua peramal Tianyuan sedang sekarat. Ahli nasib baik Tianyuan lainnya menggelengkan kepala ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Iblis bayangan jatuh. Kekuatan adalah rasa hormat. Raja Naga, kekuatanmu saat ini dapat membuat pengecualian dan melanggar aturan. Selanjutnya, apakah Raja Naga bersedia membuat kembali aturan bersama kami? Kami akan mematuhinya bersama. Saint Hetian memandang Wang Xian dan berkata, terima kasih semuanya. Aku melanggar peraturan kali ini untuk membalaskan dendam seluruh klan Shenlong. Jika bukan karena klan Phoenix, klan Shenlong tidak akan musnah. Kebencian di antara kita tidak bisa diselesaikan, lakukan dengan kalian semua. Kami adalah makhluk dari alam semesta Jiuyuan, dan selanjutnya, aku bersedia bertarung denganmu untuk menjaga alam semesta Jiuyuan kami. Wang Xian memandangi Falling Shadow Demon Emperor dan yang lainnya, menangkupkan tangannya ke arah mereka, dan berkata. Ini juga pernyataan. Meskipun dia sangat kuat, bagaimanapun juga dia adalah makhluk dari alam semesta Jiuyuan. Secara alami, dia tidak ingin melihat alam semesta tempat dia berada, hancur dan diserang oleh alam semesta lain. Itu bisa dimengerti. Sekarang keluarga Phoenix telah musnah olehmu, Raja Naga, istana nagamu akan mengambil alih di sini. Ratu Air Terapung, selamat atas terobosannya. Apakah kamu ingin mengatur upacara perayaan dalam beberapa hari untuk merayakan? Kata Ratu Air Terapung dengan senyum di wajahnya. Kekuatannya tidak kuat, dan waktu terobosannya tidak terlalu lama. Sekarang Raja Naga dari Istana Naga begitu kuat, dia secara alami ingin lebih dekat. Bersikaplah ramah juga. Ratu Air Terapung tersenyum dan mengangguk. Terima kasih semuanya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, 10 hari kemudian, saya akan mengundang Anda semua ke kerajaan peri saya. Hehe, ini adalah berkah bagi Jiuyuan Universe saya yang telah ditembus oleh Ratu Air Terapung. Patriark Xuanwu tersenyum ringan,
dia juga berkata dengan sopan. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan semua orang telah menerima fakta ini. Sampai jumpa dalam 10 hari, kata Ratu Elf, dan kemudian memimpin semua murid kuat dari klan Elf untuk pergi. Setelah itu, seorang lelaki kuat bernama Keberuntungan Tianyuan juga pergi bersama murid-muridnya. Ini adalah wilayah Istana Naga. Istana Naga juga perlu membersihkan klan Phoenix dan mengakhirinya. Terima kasih lagi, Raja Naga. Ratu Air Terapung melihat orang kuat bernama Tianyuan pergi, dan dia membungkuk kepada Wang Xian lagi. Raja Naga, aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa membantu kali ini. Hehe. Tidak, kamu ini juga keberuntunganmu untuk dapat menerobos. Pertama-tama perbaiki beberapa harta kebangkitan, ini sangat penting untuk keberuntungan baru Tianyuan. Wang Xian tersenyum padanya. Wang Xian sangat puas dengan hasil kali ini. Dan, dari yang diperkirakan, panennya bahkan lebih besar. Kali ini, dia tidak hanya menerima seluruh keluarga Phoenix, tetapi juga membunuh Kaisar Phoenix. Selain itu, ia juga mendapatkan mayat keberuntungan Tianyuan yang kuat. Mayat lengkap, rumah harta karun Phoenix, tubuh lengkap dari keberuntungan Tianyuan, yang setara dengan esensi seluruh tubuh dari keberuntungan Tianyuan yang lengkap. Nilainya sangat tinggi. Pada awalnya, Lin Niu menyerap mayat Dewa Iblis Ajiatian tanpa menyentuh belenggu penerobos, lalu menerobos. Tentu saja, ini banyak hubungannya dengan homologi mereka. Dua mayat tidak bisa dikatakan sebagai keuntungan terbesar. Ada juga sejumlah besar mayat anggota keluarga Phoenix yang kuat. Di keluarga Phoenix, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik yang menguasai alam semesta di puncak. Di antara selusin atau lebih, beberapa di antaranya menerobos di pohon kekacauan, dan beberapa di antaranya secara diam-diam dibudidayakan oleh Kaisar Phoenix ke tanah harta karun. Mayat lebih dari selusin pembangkit tenaga yang berada di puncak Master Alam Semesta, dan jumlah Master Alam Semesta di tingkat ke-9, dan jumlah Master Alam Semesta di tingkat ke-8 bahkan lebih besar. Kedua, selain sejumlah besar sumber daya mayat, keluarga Phoenix, sebagai ras puncak veteran yang telah selamat dari beberapa bencana, memiliki banyak harta dan sumber daya di Gunung Phoenix. Hanya pohon keramat setingkat si Camore itu yang merupakan sumber daya dan harta yang menakutkan. Selain itu, tanah harta karun klan Phoenix, rumah harta karun klan Phoenix, sekarang semuanya menjadi milik Istana Naga. Raja Naga, harta klan Phoenix sangat besar, lebih banyak dari sumber daya Istana Naga kita. Ini adalah tanah suci mereka, dan ada banyak rerumputan dan pohon suci yang ditanam di dalamnya, rumah harta karun klan Phoenix. Kekuatannya tidak bisa dibuka sama sekali, dan kamu harus membukanya sendiri, Raja Naga. Semua murid kuat Istana Naga mulai mencari di seluruh Gunung Phoenix, dan memindahkan semua sumber daya yang bisa dipindahkan ke Istana Naga. Jumlah berbagai rumput dan pohon suci dari keluarga Phoenix sangat besar, dan tidak sebanding dengan Istana Naga. Di antaranya, ada ratusan pohon keramat di puncak dominasi alam semesta. Namun, banyak dari pohon keramat ini tidak berbuah. Ini adalah akumulasi generasi keluarga Phoenix. Keluarga Feng Huang tidak hanya melahirkan Feng Qinglou, keberuntungan Tianyuan, tetapi fondasi keluarga Phoenix tidak hanya diakumulasikan oleh Feng Qinglou saja. Wang Xian melihat sumber daya yang sangat besar ini, dan matanya bersinar terang. Lagi pula, Istana Naga baru saja didirikan belum lama ini, dan berbagai latar belakangnya sama sekali tidak ada bandingannya dengan klan Phoenix. Pindahkan semua rumput suci dan pohon suci, termasuk semua pohon si Camore, ke Istana Naga. Di Istana Naga, buka lapangan suci. Perintah Wang Xian satu per satu. Ada pohon leluhur di Istana Naga, yang memiliki energi yang sangat besar, tidak peduli jenis pohon atau rumput suci apapun, itu dapat tumbuh di Istana Naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk. Wang Xian bergerak dan terbang ke depan. Posisi di depan adalah rumah harta karun klan Phoenix. Itu adalah rumah harta karun keluarga Phoenix sebagai intinya. Di klan Phoenix, kecuali gedung Feng Qing, hanya beberapa orang kuat dari klan Phoenix yang bisa membukanya. Wang Xian datang ke posisi di depan rumah harta dan melihat ke atas dan ke bawah. Di pintu masuk rumah harta berdiri 3 burung Phoenix besar. Di tengah 3 burung Phoenix, ada sebuah gerbang. Gerbang itu terlihat sangat kuat, dan orang kuat yang mendominasi puncak Istana Naga tidak dapat menembus gerbang ini sama sekali. Wang Xian berjalan mendekat, meletakkan telapak tangannya di atasnya, dan memaksa pintu terbuka. Gerbang rumah harta karun Phoenix sangat kuat. Diperkirakan bahkan keberadaan tingkat kontrol tidak dapat ditembus. Gumam Wang Xian, layak menjadi keluarga Phoenix dengan warisan yang mendalam. Pertahanan perbendaharaannya tidak kalah dengan klan Shenlong. Saat itu,
klan Shenlong, Kaisar Phoenix, dan yang lainnya tidak bisa membukanya. Pintu rumah harta karun terbuka, dan ruang dengan 3 atribut ditampilkan di depan Anda. Atribut logam, api, dan air. Ketiga jenis energi itu luar biasa agung. Pada saat yang sama, ada berbagai fluktuasi energi tajam dan khusus di dalamnya. Ini semua adalah fluktuasi energi dari rumah harta karun. Wang Xian melirik dan menemukan bahwa ada banyak cakar dan sayap Phoenix tingkat master di dalamnya. Sebagai keluarga Phoenix yang kuat, cakar dan sayap mereka yang tajam adalah bahan yang sangat berharga. Tidak banyak harta bawaan, karena klan Phoenix, seperti klan naga, tidak terlalu mengandalkan harta. Tentu saja, jika ada pecahan Tianyuan Fortune Supreme Treasure atau harta karun dalam kekacauan, maka bagi mereka, mereka juga dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ini, terletak di tengah rumah harta karun Phoenix, Wang Xian melihat sebuah kolam kecil, sebuah kolam berukuran sekitar 2 meter. Di tengah kolam ini terdapat genangan darah Phoenix. Darah Phoenix memancarkan energi yang sangat kaya, dan ada gumpalan api khusus di atasnya. Api emas, api merah menyala, dan api biru aqua. Ini adalah harta karun. Wang Xian berjalan mendekat, tatapannya tertuju, dan dengan lambaian tangannya, tetesan darah Phoenix muncul di tangannya. Merasakan energi dalam darah, Wang Xian mengerti. Darah Phoenix ini juga bisa dikatakan sebagai darah nirvana. Yang kuat dari keluarga Phoenix dapat langsung pulih ketika mereka membakar vitalitas mereka sendiri dan meledak menjadi kekuatan yang kuat. Ia bahkan bisa membakar darah untuk meledakkan kekuatannya sendiri. Selain itu, darah burung Phoenix memiliki efek lain yaitu meningkatkan kekuatan. Efeknya sangat buruk. Namun, darah nirvana yang begitu berharga umumnya digunakan sebagai kartu Hall Phoenix. Darah nirwana ini tidak dapat digunakan oleh murid yang kuat dari ras lain. Namun, Istana Naga memiliki spesies naga puncak, naga api langit guntur bumi, dan spesies Phoenix. Guntur, api, naga, dan Phoenix dapat digunakan. Darah nirvana di kolam setinggi 2 meter ini dapat sangat meningkatkan langit, guntur, bumi, api, naga, dan burung Phoenix. Lagi pula, ini adalah harta paling berharga di rumah harta karun Phoenix. Wang Xian menyimpan harta ini satu persatu, lalu mencari-cari. Setelah itu, banyak harta ditemukan, tetapi tidak ada yang berharga seperti darah nirvana. Beberapa harta yang terlalu kuat pasti telah ditempatkan di kerajaan ilahinya oleh Kaisar Phoenix. Adapun kerajaan ilahi Kaisar Phoenix, tidak ditempatkan di sini di Gunung Phoenix. Cip-cip, 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 cip-cip. Pada saat yang sama, di tengah kekacauan, di tengah meteorit abu-abu besar, ada sebuah istana besar. Di istana, Kaisar Phoenix mengipasi sayapnya dan meraung dengan marah. Pamor di tubuhnya telah menurun, tetapi juga telah mencapai tingkat keberuntungan Tianyuan yang kuat. Jelas, harta kebangkitan yang dia konsumsi kali ini sangat kuat. Istana Naga Raja Naga, kamu menghancurkan klan Phoenixku. Suatu hari, aku akan menghancurkan istana nagamu dan membiarkan istana nagamu dan klan Phoenixku dikubur bersama. Kalian tunggu aku. Kalian, lihat saja Raja Naga. Memecahkan aturan, kamu harus membayar harganya, membayar harganya. Kaisar Phoenix meraung sedikit gila. Klan Phoenix dihancurkan, dan klannya benar-benar menghilang. Selama ada istana naga dan Raja Naga, dia bahkan tidak ingin melangkah ke alam semesta Jiu Yuan dalam hidupnya, dia akan membalas dendam ini. Permusuhan. Wang Xian tidak tahu bahwa Kaisar Phoenix telah jatuh ke dalam keadaan gila saat ini. Saya tidak tahu bahwa dia ingin membalas dendam, dan dia akan mencoba menghancurkan istana naga. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak peduli. Istana naga sekarang cukup kuat. Lin Yu sendiri sudah cukup untuk duduk di istana naga dan melawan sebagian besar musuh. Jika Wang Yun yang bertanggung jawab, apalagi? Butuh 3 hari bagi istana naga untuk sepenuhnya menerima harta karun klan Phoenix. Raja Naga, ini semua sumber daya dan harta. Dengan harta ini, murid-murid istana naga kita akan berlatih di pohon kekacauan, dan kemudian akan ada lonjakan kekuatan. Di dalam istana naga, Perdana Menteri Turtle mengadakan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Wang Xian berkata dengan penuh semangat. Kali ini, Istana Naga telah memperoleh terlalu banyak. Ya, Wang Xian menyapu, dengan ekspresi puas di wajahnya, diikuti oleh matanya ke Perdana Menteri Gui panggil semua murid yang berada di puncak alam semesta master di Istana Naga. Itu Naga Raja, Perdana Menteri Turtle. Mengangguk, Dia mengangguk, dan segera 20 murid yang berada di puncak penguasa alam semesta terbang.
Dalam periode terakhir, Istana Naga telah menambahkan dua eksistensi lagi yang mendominasi alam puncak. Di antara mereka, Aoki Tian, Aoki, Mu Zesen, Ao Jian dan para pemimpin lainnya semuanya telah mencapai puncak dominasi. Frost Utara juga telah tercapai. Selain mereka, ada 10 naga murni. Salam kepada Raja Naga, salam kepada Guru. 20 murid Istana Naga datang dan langsung membungkuk hormat. Wang Xian menyapu mereka dan mengangguk puas. Aku memanggilmu ke sini karena aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu, dan itu adalah hal yang baik untukmu. Kalian semua telah mencapai puncak dominasi alam semesta sekarang. Istana Naga kita saat ini memiliki aku dan Lin Yu, dua makhluk surgawi, dan kita membutuhkan lebih banyak pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan muncul. Mencapai keadaan ini, saya akan membawa Anda untuk menemukan alam semesta dan membuat terobosan. Qitian Aoyao, Mo Zesen, Anda memiliki banyak atribut di tubuh Anda, dan sulit untuk ditembus. Anda dapat bertanya kepada Lin Yu tentang ini. Dia juga memiliki banyak atribut, dan dia menggunakan darah untuk membuat terobosan. Kalian juga bisa mengambil jalan ini. Kata Wang Xian kepada mereka satu persatu. Aoki Tian dan yang lainnya semuanya memiliki 3 atribut, akan terlalu sulit bagi mereka untuk memadukan ketiga atribut tersebut dan menerobos pada saat yang bersamaan. Saat ini, tidak ada kasus terobosan berbagai atribut di Jiuyuan Universe. Namun selain terobosan atribut, ada juga terobosan garis keturunan. Terobosan garis keturunan seperti Lin Yu. Tingkatkan kekuatan di garis keturunan dan selesaikan terobosan. Sebagai spesies naga puncak, Aoki Tian dan yang lainnya juga dapat dianggap sebagai spesies garis keturunan khusus. Sama-sama kuat, sama-sama mampu menerobos. Keluarga Shenlong tidak hanya memupuk atribut, tetapi juga latar belakang yang kuat. Namun, jika Aoki Tian dan yang lainnya ingin menerobos, itu mungkin lebih sulit daripada semua naga murni. Juga, cari alam semesta tertentu itu. Ini adalah Raja Naga, terima kasih atas kultivasi Raja Naga. Kami akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berjuang untuk mencapai alam penciptaan Tianyuan dan melayani Raja Naga di sisimu, kata Aoki Tian dan yang lainnya dengan penuh semangat dan setia. Loyalitas murid-murid Istana Naga tidak perlu dipertanyakan lagi. Kultivasi dengan baik. Aku akan memberimu mayat orang kuat yang percaya pada penciptaan alam semesta dan Tianyuan. Ada hati yang percaya pada mayat itu, dan kamu bisa menyerapnya bersama. Selain itu, sumber daya. Di Istana Naga dapat dimobilisasi sesuka hati jika mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Wang Xian melanjutkan ke arah mereka. Jika Istana Naga dapat melahirkan lebih banyak peramal Tianyuan, maka Istana Naga benar-benar dapat menjadi lebih kuat. Benar-benar tak terkalahkan. Permintaannya yang luar biasa tidak terlalu besar, selama dia bisa mencapai alam semesta yang hampa. Alam semesta kosong dikendalikan oleh dinasti kosong, dan mereka memiliki satu-satunya raja. Raja dari dinasti kehampaan adalah yang tertinggi dari alam semesta kehampaan. Mereka setara dengan faksi, dengan banyak makhluk surgawi yang kuat. Saat ini, tidak terlalu sulit untuk melatih para murid Istana Naga ke ranah keberuntungan Tianyuan. Yang paling penting adalah Istana Naga saat ini memiliki terlalu banyak sumber daya. Terutama penting adalah hati iman. Jantung iman di tingkat keberuntungan Tianyuan. Dan masih ada 2. Ini adalah harta yang tak tertandingi bagi mereka yang mendominasi alam puncak. Itu jauh dari sebanding dengan pecahan Dewa Elemen dan mayat peramal Tianyuan lainnya. Tentu saja, selain hati yang beriman, ada juga mayat lengkap pria kuat dengan atribut air dari keberuntungan Tianyuan. Mayat ini sebanding dengan hati iman. Karena itu adalah mayat yang lengkap. Dengan sumber daya yang begitu besar, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menumbuhkan keberuntungan Tianyuan yang kuat. Saya harap Istana Naga dapat memiliki lebih banyak peramal Tianyuan. Jika saya ingin menerobos sekarang, itu akan sedikit sulit. Gumam Wang Xian. Bahkan jika semua sumber daya dari seluruh keluarga Phoenix dimakan oleh Wang Xian, itu akan jauh tertinggal untuk meningkatkannya. Menurut perhitungannya, setidaknya diperlukan 3 latar belakang keluarga Phoenix untuk membuatnya menerobos. Ini juga membuat Wang Xian tidak terburu-buru. Sumber daya klan Phoenix pertama kali digunakan untuk mempromosikan para murid Istana Naga. Kekuatannya bisa ditingkatkan setelah musibah datang. Malapetaka akan datang, dan akan ada pertempuran besar saat itu. Akan ada persaingan untuk sumber daya. Berjuang untuk tempat. 9 sumber alam semesta juga tidak terhindar. Mereka adalah musuh dengan alam semesta yang hampa, dan pertempuran besar pasti akan pecah pada saat itu, dan akan ada jalan buntu untuk waktu yang lama. Selanjutnya,
Tunggu saja malapetaka datang. Pikir Wang Xian dalam hati. Beberapa hari kemudian, Ratu Air Terapung mengadakan upacara akbar untuk merayakannya. Sekelompok peramal yang kuat berkumpul bersama. Mereka pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol sedikit. Pada periode waktu berikutnya, Jiuyuan Universe benar-benar stabil. Keluhan antara ras utama semuanya telah diselesaikan. Murid orang kuat dari semua ras dibenamkan dalam kultivasi satu persatu. Kali ini, pohon kekacauan muncul di sisi alam semesta Jiuyuan, yang membuat kekuatan alam semesta Jiuyuan menjadi sangat kuat. Menurut apa yang Ratu Elf katakan, kali ini, kekuatan alam semesta Jiuyuan adalah kondisi terkuat yang dia tahu. Di antara para murid, jumlah orang kuat jauh lebih banyak daripada beberapa malapetaka sebelumnya, bahkan 2 kali lipat dari malapetaka terakhir. Kekuatan pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan, dengan lebih banyak Wang Xian, juga memiliki kekuatan tempur yang lebih sebanding dengan level Dao. Jiuyuan Universe mungkin bisa menembus Void Universe kali ini. Dalam pengukuran malapetaka terakhir, alam semesta yang hampa berada di atas angin. Beberapa Void Towers di Void Universe bahkan masuk ke Jiuyuan Universe, memenggal banyak makhluk. Kali ini, tidak mudah untuk mengatakannya. Dan dari Ratu Peri, Wang Xian juga belajar tentang asal-usul keluhan antara alam semesta Void dan alam semesta Jiuyuan. Semua karena harta keberuntungan Tianyuan, otak. Selamat datang di bencana di alam semesta Jiuyuan, tidak ada atribut ruang, dan tidak ada praktisi ruang. Alam semesta kosong hanya memiliki atribut ruang dan tidak ada atribut lainnya. Berbicara secara logis, tidak perlu ada pertempuran antara alam semesta kosong dan alam semesta Jiuyuan. Tapi semua itu karena otak cerdas kosmik yang telah lama lahir di alam semesta Jiuyuan. Sepotong harta karun keberuntungan Tianyuan ini sangat istimewa, dapat menciptakan ruang virtual yang sangat nyata. Dinasti Void dari alam semesta Void menyukai otak kosmik ini. Otak intelektual kosmik ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada mereka. Alam semesta Jiuyuan bukanlah alam semesta yang lemah seperti alam semesta Liu Dao. Itu hanyalah sebuah lelucon ingin mengambil harta surga dan kekayaan milik alam semesta Jiuyuan. Bahkan jika otak kecerdasan semesta adalah harta karun yang tidak dibutuhkan oleh semesta 9 asal, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda ambil begitu saja jika Anda menginginkannya. Kemudian Jiuyuan Universe berperang melawan Void Universe. Pertempuran ini berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Itu berlangsung selama beberapa bencana. Sekarang, begitu malapetaka pecah, itu akan menjadi perang langsung. Waktu berlalu hari demi hari, 100 juta tahun, berlalu dengan sangat cepat. Wang Xian tidak keluar selama periode ini, dia tinggal di Istana Naga dan alam semesta Jiuyuan. Dan seiring berjalannya waktu, latar belakang Istana Naga, dan para murid Istana Naga menjadi semakin kuat. Awalnya, pendirian Istana Naga relatif singkat, dan Istana Naga tidak memiliki fondasi. Setelah menyerap klan Phoenix, setelah waktu berlalu, Istana Naga telah menjadi balapan puncak teratas di alam semesta Jiuyuan. Satu-satunya yang samar-samar mampu bersaing adalah klan Iblis. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 miliar tahun telah berlalu, dan datangnya malapetaka semakin dekat. Bas, pada hari ini, pelat batu komunikasi di tangan Wang Xian berdering. Melihat berita di atas, dia langsung bergerak dan terbang keluar. Dia sekarang berada di posisi pohon kekacauan. Segera, mereka sampai di puncak Chaos Tree. Mengelilingi mereka, seorang ahli peramal yang kuat bernama Jiuyuan Universe juga terbang ke sisi ini. The Fallen Shadow Demon King sudah duduk di kursi di sana. Wang Xian melirik mereka, datang ke kursi dan duduk. Segera, semua pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari alam semesta Jiuyuan akan tiba. Kaisar Setan Bayangan Jatuh, Patriark Xuanwu, Orang Suci Hetian, Ratu Elf, 12 penyihir leluhur, Ratu Air Terapung, Patriark Kerajaan, Kaisar Hades, Kaisar Malaikat. Selain itu, Wang Xian dan Lin Niu ditambahkan. Semua orang ada di sini, malapetaka akan datang dalam 100 juta tahun, semua orang duduk dan mendiskusikannya secara detail. Raja Iblis Bayangan Jatuh menatap mereka dan berkata, Senior Falling Shadow Demon Emperor, kekuatan kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terakhir kali, klan Void memburu dan membunuh banyak murid kita. Kali ini, saatnya bagi kita untuk membalas dendam. Ratu Elf berkata dengan tatapan. Membunuh di wajahnya. Wang Xian sedikit terkejut bahwa niat membunuh yang begitu kuat muncul di wajahnya yang halus. Di alam semesta Void, itu harus dibunuh. 12 penyihir leluhur juga setuju dengan niat membunuh di wajahnya. Di alam semesta Void,
kita harus membunuh, tapi kita masih belum yakin apakah kekuatan alam semesta Void telah meningkat. Raja Iblis Bayangan Jatuh berkata tahap awal terutama tentang penyelidikan, dan di tahap tengah dan akhir, kita bertarung. Kali ini alam semesta Jiuyuan kami sangat kuat, kami dapat mempertimbangkan untuk mengawal beberapa murid untuk membuat terobosan. Dulu saya bertanggung jawab atas alam semesta Jiuyuan, tetapi sekarang Raja Naga ada di sini, saya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan 1 atau 2 Tianyuan Peramal. Skeleton Klan, Skeleton Emperor saat ini, telah mencapai batas, selama ada kuota, dia bisa menerobos. Ada orang kuat yang bisa menerobos dari klan Shenhu dan orang suci. Pada tahap awal, kami Jiuyuan 2 atau 3 Peramal Tianyuan lagi di alam semesta adalah peningkatan yang baik untuk alam semesta Jiuyuan kami. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan pohon kekacauan. Pohon itu sangat menarik, dan itu adalah tempat yang berharga untuk kultivasi untuk alam semesta manapun. Raja Iblis Bayangan Jatuh mulai berbicara kepada mereka satu persatu. Tingkatkan pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan di alam semesta Jiuyuan. Chaos Tree aman di sini. Pohon kekacauan adalah tempat suci untuk berkultivasi, dan alam semesta manapun akan cemburu. Semua ini perlu direncanakan. Menambahkan masalah pembangkit tenaga Peramal Tianyuan adalah peningkatan besar bagi alam semesta Jiuyuan. Kuota penciptaan Tianyuan dari alam semesta Jiuyuan telah habis, tetapi masih ada yang mendominasi alam puncak yang dapat menerobos kapan saja. Ini membutuhkan pergi ke alam semesta dengan kuota ini. Terobosan ke alam semesta lain. Namun, untuk orang kuat yang mendominasi alam puncak, jika dia ingin menerobos ke alam semesta lain, dia akan memiliki jalan keluar yang sempit, atau bahkan 10 kematian. Tidak mungkin orang kuat di alam semesta lawan membiarkan Anda menempati tempat ini. Ini membutuhkan penjaga. Di masa lalu, untuk mencegah serangan diam-diam dari alam semesta yang hampa, Kaisar Iblis Bayangan Jatuh harus duduk di alam semesta Jiuyuan. Tapi kali ini, dengan Wang Xian, dia bisa kabur. Pada saat itu, Kaisar Iblis Bayangan Jatuh dapat membawa murid-muridnya ke alam semesta lain untuk membuat terobosan. Ada keberadaan tingkat Dao untuk melindungi hukum, dan sangat aman untuk diterobos. Di masa lalu, karena hanya ada satu keberadaan tingkat Dao di alam semesta Jiuyuan, jika ada orang kuat yang bisa menerobos, dia hanya bisa bertarung di luar melalui dirinya sendiri, melalui rasnya sendiri. Tapi kali ini, saya khawatir hidup akan lebih mudah. Mengenai masalah memimpin para murid untuk menerobos, baik aku atau senior Falling Shadow Demon Emperor bisa pergi. Aku belum lama menerobos, dan aku punya pertanyaan, berapa lama malapetaka itu akan bertahan, dan jika ada keadaan khusus apapun, senior, tolong beritahu saya secara detail selama 1 tahun. Wang Xian bertanya kepada mereka. Wang Xian bertanya kepada Ratu Elf tentang beberapa hal tentang Liang Jie, tapi tidak terlalu mendetail. Sekarang, malapetaka pengukuran akan datang, jadi kita harus memahami dan mempersiapkannya dengan baik. Biar saya jawab. Nenek moyang Xuanwu berkata seperti yang kita semua tahu, ruang kacau itu mati dan sunyi, dan sulit bagi yang kuat yang tidak berada di ranah Tianyuan untuk bertahan hidup. Namun, beberapa orang kuat telah menebak dan memverifikasi bahwa ruang kacau sebenarnya adalah tempat di mana semua energi ada, kondensasi dan kombinasi, tetapi energi yang menyatu sangat keras dan tidak dapat diserap. Ruang kacau memiliki siklus. Setelah siklus tertentu, ruang kacau akan menjadi lembut dan dapat menyerap semua jenis energi di dalamnya. Karena ini dalam hal ini, tidak akan ada batas kosmik, dan energi dalam kekacauan juga akan mengalir ke alam semesta besar, sehingga penindasan terhadap makhluk luar di alam semesta besar juga akan terjadi, menghilang. Selama periode ini disebut periode bencana, dan tidak peduli berapa lama itu berlangsung, terkadang 5 miliar tahun, terkadang 6 miliar tahun, dan kebanyakan dari mereka bertahan antara 5 dan 8 miliar tahun. Memenuhi malapetaka dalam malapetaka. Masa malapetaka terus berlanjut, lebih dari 5 miliar tahun. Selama waktu ini, alam semesta utama tidak memiliki kekuatan penekan. Pertempuran untuk jumlah pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan. Perang sumber daya. Bahkan ada pertempuran makanan darah. Pertempuran orang hidup. Praktisi kosmik biasa fokus pada sumber daya. Tetapi ada banyak alam semesta lain, dan mereka berkultivasi ke arah yang berbeda. Misalnya, untuk percaya pada alam semesta, yang mereka butuhkan adalah keyakinan dan makhluk hidup. Kembangkan makhluk alam semesta menjadi penganutnya sendiri. Mereka tidak sembarangan membantai makhluk, tetapi setelah menjadi penganutnya, mereka tidak akan memiliki ketegasan. Mereka mengubah pikiran makhluk hidup, menjadikannya budak mereka. Satu pikiran membunuhnya. Ini sepenuhnya setara dengan memelihara hewan di penangkaran.
Ini adalah salah satu dari jenis. Ada juga yang lebih kejam. Bagi beberapa makhluk di alam semesta, kultivasi mereka bukanlah sumber daya, melainkan darah. Apa itu makanan darah? Yaitu menggunakan makhluk hidup sebagai makanan untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri. Sebelum malapetaka datang, itu adalah bencana alam bagi alam semesta yang lemah. Monster ini memakan dan melahap manusia dan makhluk lainnya. Perebutan tempat hanyalah sebagian darinya. Terus terang, pertarungan memperebutkan tempat hanyalah pertarungan antara pembangkit tenaga listrik teratas. Mereka yang belum mencapai titik ini, monster-monster itu, orang-orang kuat yang percaya pada alam semesta, mereka akan menyelinap ke alam semesta, secara diam-diam melahap makhluk hidup, dan mengembangkan orang-orang percaya. Ini juga sangat menakutkan bagi yang lemah. Tentu saja, monster ini juga merupakan sumber daya bagi beberapa pembudidaya. Monster berburu dapat menyempurnakan senjata dan ramuan. Pemburu dan mangsa ada bersama. Inilah sebabnya mengapa jumlah perampokan disebut ukuran perampokan. Berdarah, brutal, tidak ada moral sama sekali. Hukum-hukum rimba dan hukum-hukum. Tentu saja, ada juga beberapa orang kuat yang baik hati, dan ada juga beberapa divisi formasi. Wang Xian dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Patriark Xuanwu. Bencana itu berlangsung lama. Meskipun malapetaka itu sangat kejam, secara keseluruhan, ada pembagian kam. Secara umum, itu dibagi menjadi 3 kubu, pembunuhan berurutan, keadilan berurutan, dan netralitas urutan. Kata Patriark Xuanwu setelah selesai, Ratu Elf mulai menambahkan 3 kubu. Kita dapat melihat dari namanya bahwa alam semesta Jiu Yuan kita termasuk dalam urutan netralitas. Apa itu gaya netral? Gaya netral memiliki karakteristik, yaitu tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tentu saja, ada premis. Yang lain tidak memprovokasi kita, begitu mereka memprovokasi kita, mereka juga akan membantai kota. Netralitas urutan adalah pembagian alam semesta Jiu Yuan kita oleh pusat kekuatan alam semesta lainnya. Netralitas urutan sebagian besar adalah manusia didominasi alam semesta makhluk. Di alam semesta yang lemah, ciptaan Tianyuan mereka yang kuat akan membentuk kelompok untuk melawan penjajah demi keselamatan, dan seiring waktu, mereka juga melahirkan ciptaan Tianyuan yang kuat. Mereka terutama berfokus pada pertahanan, perburuan, dan membunuh kam. Tetapi, kami tidak dapat memperlakukan mereka sebagai orang baik, ada banyak orang munafik dan penjahat di antara mereka, dan ada juga pembantaian rahasia, tetapi relatif sedikit. Mau? Jika Anda bisa bekerja sama, Anda juga bisa bekerja sama dengan mereka, kita semua berdasarkan kepentingan. Tentu saja, apakah itu kam keadilan urutan atau kam pembunuhan urutan, semuanya untuk keuntungan. Di kam mereka, akan ada perang dan bahkan pembunuhan di beberapa alam semesta. Terus terang, semuanya untuk keuntungan, tapi caranya berbeda. Titik. Beberapa kejam dan radikal, dan beberapa masih memiliki keadilan. Ratu Elf menyebutkan 3 kubu kepada Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian dan yang lainnya sedikit mengangguk saat mendengarnya. Alam semesta Jiu Yuan bukanlah alam semesta yang didominasi oleh manusia. Ini adalah alam semesta yang didominasi oleh ras puncak utama. Meskipun Wang Xian milik manusia, dia juga milik klan naga. Terus terang, semuanya untuk keuntungan. Tidak ada kam yang mutlak. Itu hanya dibagi menurut tingkat kekejaman. Namun, kam pembunuhan berantai hampir bisa dikatakan sangat kejam. Kebanyakan dari mereka memakan hidup dengan darah. Di kam berikutnya menghadapi pembunuhan berantai, Wang Xian tidak akan berhati lembut. Lagi pula, dengan perpaduan teknologi Zerg yang haus darah, Longgong Hualongqi saat ini bisa dikatakan sebanding dengan keberadaan makhluk pemakan darah. Wang Xian tidak haus darah, tetapi dia memiliki ketenangan pikiran untuk membunuh beberapa makhluk di kam pembunuhan berantai. Kami telah menambahkan beberapa pendatang baru kali ini. Di sini saya ingin mengatakan bahwa jika kami memprovokasi musuh yang kuat di luar, jika kami bukan lawan, dan lawan ingin membunuh Jiu Yuan Universe, maka jika kami ingin semua orang kuat kami yang lain membantu melawan, kami perlu keluarkan sumber daya dan tolong pindahkan orang lain, jika tidak, kami akan bernegosiasi dengan pihak lain dan mengizinkan pihak lain memasuki alam semesta Jiu Yuan. Ini satu poin, dan sebagai tambahan, setiap orang harus mencoba bekerja sama sebanyak mungkin dan lebih banyak membantu satu sama lain. Bagaimanapun, kita adalah sahabat yang sama di alam semesta, hanya jika kita bersatu, alam semesta lain akan takut pada kita dan takut pada kita. Kata Raja Iblis bayangan jatuh. Peramal Tianyuan lainnya mengangguk. Bicara tentang pohon kekacauan, mungkin ada alam semesta lain yang ingin menduduki pohon kekacauan selama periode bencana.
Kita perlu melakukan beberapa persiapan. Kaisar Iblis. Bayangan jatuh melanjutkan. Setiap ras puncak mengambil bagian dari batu suci, dan klan penyihir kami mengatur formasi yang kuat di sini. Kata 12 penyihir leluhur. Kali ini untuk mengukur malapetaka, aku akan membiarkan Lin Yu tetap berada di sisi Istana Naga, jadi aku bisa menjaga pohon kekacauan. Kata Wang Xian. Pembentukan 12 penyihir leluhur, ditambah keberuntungan Tian Yuan yang kuat sudah cukup. Kami tidak bisa membiarkanmu keberuntungan Istana Naga Tian Yuan duduk bertanggung jawab, kami harus memberinya hadiah yang cukup. 4. Jika keberuntungan Tian Yuan yang kuat ingin menduduki pohon kekacauan kami, maka kami akan langsung membiarkan para murid mundur, dan semua orang kuat lainnya akan bergegas, dan kemudian langsung memulai perang dengan mereka. Kami menyimpan keberuntungan Tian Yuan, terutama untuk mencegah para murid dibantai. Kata Raja Iblis bayangan jatuh. Tidak mungkin semua peramal kuat di alam semesta Jiu Yuan menjaga pohon kekacauan sepanjang waktu. 1 kursi saja sudah cukup. Saat itu, jika terjadi kecelakaan, Anda bisa melakukan pencegahan. Adapun invasi 3 atau 4 peramal Tian Yuan yang kuat, itu mudah dilakukan, biarkan mereka keluar, dan kemudian semua peramal Tian Yuan dari alam semesta Jiu Yuan akan menyerbu. Pergi berperang. Kekuatan Jiu Yuan Universe tidak lemah, bahkan bisa dikatakan sangat kuat. Jika ada alam semesta yang berani memulai perang dengan mereka, mereka secara alami akan bertarung. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk. 12 penyihir leluhur, selanjutnya, beritahu anggota baru Raja Naga dan yang lainnya tentang metode pembangkit tenaga listrik di alam semesta kosong. Kaisar, Iblis bayangan jatuh berkata kepada 12 penyihir leluhur. Alam semesta kosong adalah satu-satunya musuh mereka saat ini. 4220